Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Turi Adiputra, nomor absen 35 dari kelompok 7. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil esai ilmiah saya yang berjudul Pengaruh cacing pita, Taenia solium, dan Taenia saginata pada daging babi dan sapi terhadap kesehatan wisatawan mancanegara di Indonesia. Baik, jadi ini adalah konten yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai infeksi parasit, yang kedua yaitu infeksi cacingan, yang ketiga yaitu Taenia saginata dan Taenia solium, dan yang terakhir mengenai solusi dari pencegahannya. Baik, jadi yang pertama itu mengenai infeksi parasit ya. Jadi dapat kita ketahui bahwa infeksi parasit ini banyak mengganggu kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Namun, sayangnya hal ini masih diabaikan oleh masyarakat dunia, sehingga WHO, World Health Organization, mengelompokkan penyakit-penyakit tersebut ke dalam neglected tropical disease. Setelah itu diketahui pula beberapa parasit yang berpotensi untuk menyebarkan penyakit kepada manusia itu tersebar di berbagai negara tropis. Contohnya itu seperti Indonesia. Salah satu penyakit parasit tersebut yaitu cacingan. Jadi di Indonesia sendiri beberapa provinsi menunjukkan prevalensi cacingan untuk semua rentang usia, baik dari anak kecil, anak muda maupun lansia, itu berkisar antara 40% hingga 60%. Jadi tingginya angka persentase tersebut tentunya disebabkan oleh iklim tropis dan juga kelembapan udara yang cenderung tinggi sehingga cacing-cacing tersebut dapat berkembang biak dengan cepat dan sempurna. Jadi taeniasis ini sering dijumpai pada orang-orang yang memiliki kebiasaan dalam mengkonsumsi daging sapi atau babi yang dimasak kurang sempurna atau kurang matang dan juga bisa dalam kondisi mentah. Selain itu, pada kondisi kebersihan yang buruk, makanan sapi dan babi dapat tercemar kotoran dari manusia yang berpotensi menjadi media penyebaran parasit cacing tersebut. Baik, jadi ini merupakan jenis yang paling umum yang ada di Indonesia, yang dimana Taenia saginata itu disebarkan melalui daging sapi, dan Taenia solium itu umumnya disebarkan melalui daging babi. Baik, jadi yang pertama yaitu Taenia saginata. Untuk Taenia saginata ini ditemukan pada beberapa negara yang termasuk ke dalam regional Asia Tenggara. Contohnya yaitu seperti Thailand, India, Vietnam, Filipina, dan juga Indonesia. Beberapa penelitian mengenai Taenia saginata ini menyatakan bahwa sapi ternak merupakan hospes definitif dari cacing ini. Namun, kita juga tidak dapat menutup kemungkinan bahwa beberapa mamalia memiliki fisiologi seperti sapi juga dapat menjadi hospes definitif dari cacing ini. Jadi proses infeksi dari cacing ini dapat terjadi karena daging sapi yang dimasak kurang sempurna, sehingga larva cacing tersebut dapat hidup pada daging tersebut. Selanjutnya yaitu Taenia solium. Jadi infeksi Taenia solium ini dapat masuk dari oral akibat kebiasaan mengkonsumsi produk yang terbuat dari daging babi yang belum matang secara sempurna. Jadi faktor risiko yang dapat ditimbulkan dari larva Taenia solium ini yaitu dapat menyebabkan gangguan kesehatan berupa taeniasis yang menyerang usus manusia sehingga dapat menyebabkan beberapa gejala seperti sakit perut, berat badan menurun, berat badan menurun, mual, dan muntah, serta nafsu makan yang menurun secara signifikan. Baik, jadi selanjutnya yaitu solusi mengenai pencegahan dari cacingan ini, yang dimana seperti yang kita ketahui Indonesia sendiri merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki destinasi wisata internasional yang dapat menarik minat wisatawan dari berbagai belahan dunia untuk menikmatinya. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari UNWTO pada tahun 2017 juga terdapat peningkatan sebanyak 16,77% atau sebanyak 14,04 juta orang.
Jadi berdasarkan data-data tersebut, Indonesia itu memiliki kedatangan wisatawan mancanegara yang sangat banyak. Namun di balik hal tersebut, di Indonesia masih terdapat kasus cacingan yang sangat tinggi, terutama pada cacing pita. Hal tersebut tentunya bisa menjadi sebuah potensi penyebaran cacing secara besar-besaran. Nah, hal yang dapat penulis lakukan yaitu dengan melakukan kegiatan edukasi audiovisual berupa ceramah yang akan diberikan langsung kepada para peternak dan akan melakukan pemeriksaan feses pada peternak. Tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam menjalankan program ini yaitu dengan melakukan edukasi kesehatan mengenai dampak infeksi cacingan pada peternak sapi atau babi. Setelah itu akan dilakukan pemberian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan sampel kotoran dari sapi tersebut atau babi tersebut. Setelah mengetahui langkah-langkah tersebut, maka akan dilakukan pengambilan sampel feses untuk diperiksa lebih lanjut. Baik, jadi ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam esai ilmiah ini. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.